Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, salam bras-bres dimanapun Anda berada. Jadi itu bersama saya ada Mas Sohib di Dusun Plongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Jadi video ini saya ambil ketika saya memberikan tindakan postpartus atau tindakan setelah melahirkan dari sapinya Mas Sohib yang tadi malam beranak. Jadi ada keluhan kakinya dingklang. Jadi batunya mas metu bos. Nah, jadi retensi plasenta, tidak ada retensi plasenta, artinya batunya sudah keluar. Cuman keluhannya kakinya dingklang. Nah, oke, sahabat satwa. Jadi begini, video ini saya akan menjawab pertanyaan peternak semua, subscriber semua, tentang ada 3 ya kurang lebih. Jadi Pak dokter kapan sih setelah melahirkan sapi saya birahi? Nah, itu ya. Yang kedua, Pak dokter, setelah melahirkan kapan paling baik dilakukan kawin suntik? Oke. Dan yang ketiga, Pak dokter, sapiku wis mana anaknya usia 5 bulan tapi sampai sekarang belum birahi. Solusinya gimana? Jadi kalau Laskar Ngarit membutuhkan informasi tentang itu semua, tetap stay di sini, simak sampai habis karena video ini nggak lama, paling cuma 10 sampai 12 menit. Laskar Ngarit, bras-bras dimanapun Anda berada, ya. Jadi saya akan menjawab. Jadi sebelumnya gini, sapi itu birahi atau puber itu sejak usia 12 bulan, rata-rata 16 bulan, dan rata-rata 24 bulan itu sudah mulai bunting atau kawin pertama dan terjadi pembuahan dan bunting, itu usia 2 tahun. Oke, ini juga banyak yang tanya. Lah, pertanyaan selanjutnya adalah kapankah sapi saya birahi setelah punya anak? Saya akan menjelaskan seperti ini. Ada istilahnya itu involusi uterus. Involusi uterus itu adalah proses kembalinya rahim ke ukuran dan fungsi semula setelah hamil atau setelah bunting. Jadi rahimnya sapi itu normalnya beratnya itu maksimal 1 kilo pada saat tidak bunting dan panjangnya cuma 25 cm ya. Tetapi dalam proses perjalanan 9 bulan sampai 10 bulan dia bunting itu, yang semula ukuran 25 cm dan beratnya cuma 1 kilo itu molor modot sampai menjadi berat 10 kilo dengan panjang hampir 1 meter karena dia mengantongi si anak, si pedetnya itu. Nah, tentu ketika proses kelahiran terjadi dibutuhkanlah waktu untuk rahim yang ukurannya jadi 10 kilo dan panjangnya 1 meter ini untuk menjadi normal kembali. Itu disebut involusi uterus atau waktu kembalinya uterus ke ukuran dan bentuk serta fungsi semula, fungsi yang tidak bunting, fungsi yang mau birahi. Rata-rata sapi Jawa ya, maksudnya sapi lokal itu butuh waktu 45 hari. Idealnya itu kalau sapi di peternakan rakyat rata-rata 45 hari. Idealnya involusi uterus itu terjadi hanya dalam waktu 25 sampai 30 hari ya. Jadi 1 bulan itu rahim sudah kembali ke ukuran semula. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapankah sapi saya birahi? Nah, biasanya sapi birahi dari kelahiran itu antara 48 sampai 53 hari. Versi lain banyak ya, tapi idealnya gini, gampangnya gini. Involusi uterus normalnya 25 sampai 30 hari. Artinya ini fungsi rahim dan ukuran sudah kembali semula. Oke. Birahi pertama biasanya terjadi 35 sampai 45 hari dari proses kelahiran. Nah, kita menyarankan kawin terbaik dilakukan di birahi kedua. Birahi kedua biasanya terjadi di usia di jarak waktu 55 sampai 58 hari dari dia lahir. Artinya ideal itu 2 bulan pasca kelahiran
sapi harus sudah dikawin suntik. Nah, akan menjadi kendala jika ternyata lebih dari 2 bulan sapi tidak bisa birahi. Nah, ini penyebabnya apa? Akan kita simak, dan nanti pencegahan, antisipasi, solusinya seperti apa, tetap tonton video ini. Laskar Ngarit, beres-beres dimanapun Anda berada. Nah, ini induk sapi yang punya anak tadi malam ya. Jadi itu tadi masa involusi uterus atau normalnya ukuran dan fungsi uterus pasca melahirkan idealnya 25 sampai 30 hari. Lalu terjadi birahi awal itu rata-rata 40 harian ya. Nah, setelah itu kita sarankan kawin suntik ataupun kawin alam dilakukan setelah birahi kedua atau di hari ke-50 sekian. Tujuannya apa? Jika sapi pasca melahirkan itu sudah 2 kali birahi, itu mengindikasikan bahwa hormonal dia itu sudah normal dan siap untuk dibuahi. Jadi Sobat Ngarit dimanapun Anda berada, jangan panik ketika sapi Anda 30 hari masih belum birahi ya. Kita tunggu sampai 45 hari, kita tunggu sampai 50 hari. Nah, umumnya jika proses persalinan berjalan baik, proses hormonal berjalan baik, nutrisi dia baik atau makanan itu terpenuhi dengan baik, umumnya maksimal di usia 60 hari pasca kelahiran seekor induk sudah bisa dikawin dan bahkan sudah bunting lagi. Nah, tapi ada faktor-faktor yang menyebabkan induk mengalami kemunduran masa involusi uterus. Jadi malah masuk ke pertanyaan yang ketiga tadi. Sudah usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tetapi si induk belum birahi. Nah, ini ternyata kalau kita ringkas itu ada 2 penyebab. Penyebab yang pertama adalah penyebab traumatik pada fisik rahim yang menyebabkan infeksi. Penyebab yang kedua adalah penyebab kekurangan nutrisi pada sapi tersebut. Jadi proses kelahiran yang tidak baik, didudut, robek, berdarah ya, bahkan sampai terjadi prolaps, itulah yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan faktor tertundanya birahi pada induk. Ya toh, jadi rahimnya berdarah, robek, bahkan sampai terjadi perdarahan yang sampai mancur-mancur. Ini jelas menjadi biang terjadinya infeksi, dan infeksi pasca kelahiran itu akan menunda terjadinya birahi. Seperti video saya sebelumnya. Oke. Faktor yang kedua, faktor terbesar yang kedua yang menyebabkan tertundanya birahi adalah induk tidak siap menyusui ya, karena dia kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi akan deprok, milk fever, ketosis, hipokalsemia, dan sindrom sapi ambruk. Sehingga pada proses ini pemulihannya cukup sulit dan bahkan bisa sampai kejagal. Artinya, sahabat ternak dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap diperbaiki nutrisinya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, untuk menghindari tertundanya birahi, teman-teman bisa melakukan treatment postpartum seperti yang dilakukan oleh Mas Sohib ini, itu untuk memastikan bahwa infeksi atau perlukaan yang ada di rahim itu segera teratasi. Jadi nanti kita akan melakukan tindakan supaya infeksi ini tidak terjadi. Nah, puasa saya nangani sapinya Pak Haji Adib, itu dia anaknya mati, terjadi broyong dan perlukaan di mana-mana. Kita treatment postpartum 2 kali injeksi dan kita tanam antibiotik bolus di dalam rahim. 3 hari yang lalu dia kawin. Artinya meskipun terjadi perlukaan pada rahim, ketika segera ditangani, segera diantisipasi, maka infeksi tetap bisa dicegah. Jadi konkretnya, lakukan treatment postpartum pasca kelahiran untuk apa? Untuk memastikan tidak ada infeksi di rahim. Karena infeksi akan menunda bahkan menyebabkan kemajiran. Oke. Yang kedua, pakan gunakan yang baik, berikan mineral, berikan comboran kalau dia mau, supaya apa? Supaya asupan yang dibutuhkan oleh induk terpenuhi dan dia bisa menyediakan susu buat anak. Jadi itu sahabat satwa semua, Laskar Ngarit dimanapun Anda berada. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, klik like, komen, share, dan subscribe video ini supaya teman-teman peternak di pelosok bisa mendapatkan tambahan informasi seputar apa tadi ya, seputar birahi pasca lahir, kapan terbaik di di IB setelah lahir, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tertundanya birahi, antisipasi dan solusinya. Sekian video dari saya.
Dr. Irwan Adisa dari Sahabat Satwa TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, bras bras.